Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Baik, pada kali ini kita akan membahas sebuah framework untuk pengelolaan proyek perangkat lunak, yaitu ISO atau IEC 12207 dan framework Scrum. Pada sesi kali ini kita akan membahas terlebih dahulu apa itu ISO atau IEC 12207. ISO IEC 12207 merupakan sebuah standar internasional software lifecycle atau pengelolaan pengembangan perangkat lunak yang dimana pekerjaannya itu mendefinisikan semua tugas yang diperlukan untuk mengembangkan dan memelihara perangkat lunak. Nah, kemudian apa tujuan daripada kita mengembangkan sebuah perangkat lunak atau SLC sendiri dengan menggunakan ISO atau IEC 12207, di mana framework ini sendiri itu menyediakan struktur umum untuk pengembangan sebuah perangkat lunak. Di mana struktur umum ini sendiri dengan menggunakan ISO atau IEC 12207 sendiri, kita selaku pengembang dapat dipahami secara fleksibel untuk struktur daripada penggunaan SLC sendiri. Kemudian yang kedua, ISO IEC 12207 sendiri bersifat modular. Artinya, pengembangannya dapat dilakukan seperti sebuah puzzle. Dapat disatukan dengan komponen lainnya, atau dapat dipisahkan dengan komponen lainnya, atau menggunakan komponen-komponen apa saja yang diperlukan. Kemudian, ISO IEC 12207 itu sendiri memiliki dua prinsip dalam pengembangannya. Tadi sudah dikatakan bahwa pertama, prinsip ISO atau IEC 12207 ini sendiri bersifat modularitas. Jadi salah satu prinsipnya itu bersifat modularitas. Yang kedua, tanggung jawab. Nah, untuk prinsip modularitasnya sendiri, ini bertujuan untuk membangun sebuah proses dengan genggaman minimum. Artinya, seluruh tim yang bekerja di dalam sebuah pengembangan software atau perangkat lunak sendiri, ini dapat kita handle secara simple. Artinya, kita dapat bekerja secara minimum. Tetapi, modularitas juga ini membantu kita untuk proses dalam kohesi maksimum. Artinya kita semua yang terlibat dari pengembangan perangkat lunak ini sendiri itu dapat memiliki respon yang sama, bekerja sama. Yang dimana untuk tujuan kedua, prinsip kedua, yaitu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini sendiri di ISO IEC 12207 ini sendiri itu bertujuan untuk memfasilitasi semua penerapan dan standar dalam proyek perangkat lunak. Berikutnya, kita juga akan mengetahui apa itu Scrum. Nah, Scrum ini sendiri hampir sama dengan ISO atau IEC 12207, di mana Scrum merupakan sebuah metode agile yang paling banyak digunakan. Artinya, Scrum juga ini memiliki tingkat popularitas yang baik dalam pengembangan proyek perangkat lunak. Kemudian juga, Scrum berfokus pada iterasi. Berarti akan ada perulangan-perulangan di mana setiap perulangan tersebut ya, itu memiliki nilai value yang dapat diberikan kepada customer. Ya, nilai value yang diberikan itu harus melakukan peningkatan agar memudahkan seluruh tim dalam pengembangan dan pengelolaan sebuah proyek perangkat lunak itu sendiri. Nah, siapa saja yang bekerja dalam sebuah framework Scrum sendiri? Pertama, ada product owner-nya sendiri, kemudian ada developer, kemudian juga ada Scrum Master-nya. Nah, ketiga bagian daripada tim kerja ini bekerja sama untuk pengelolaan proyek perangkat lunak itu sendiri. Product owner itu bertanggung jawab pada produk backlog-nya, kemudian developer mengeksekusi sprint backlog-nya, ya, kemudian Scrum Master memastikan prosedur diikuti dengan lancar. Berikutnya,
bagaimana kerangka kerja daripada Scrum dimulai dari produk backlog-nya. Ya. Produk backlog yang kita rencanakan itu mulai kita lakukan yang namanya sprint planning. Di mana setelah kita melakukan sprint planning sendiri, kita akan memastikan backlog atas produk backlog yang telah dilakukan oleh product owner, developer, maupun Scrum Master-nya sendiri. Kemudian, sprint backlog ini dilakukan secara kontinu, ya, secara berulang-ulang, dan setiap perulangan ini, ya, setiap iterasi tadi, itu diharapkan ada suatu namanya penambahan ataupun pengembangan yang dikatakan sebagai nilai increment-nya. Nah, ketika sudah melakukan daily stand up dan menghasilkan sebuah increment, maka kita akan apa? Kita akan melakukan suatu proses review. Nah, inilah kenapa baik Scrum ataupun ISO IEC sendiri ini sangat mudah ataupun memiliki suatu kerangka kerja yang sangat baik untuk pengembangan perangkat lunak itu sendiri. Nah, jika terjadi kekurangan ataupun tidak ada hal yang kita ingin capai, maka dari proses sprint review kita bisa melakukan apa? Sprint retrospektif. Nah, kita kembali lagi kepada sprint planningnya dan kita ulangi kembali dan diharapkan ada suatu iterasi menghasilkan peningkatan dan kita review kembali setiap iterasinya. Nah, jika sprint review itu ternyata tidak benar-benar mencapai dengan apa yang diinginkan, maka kita dapat kembali menjawab produk backlog-nya, apakah yang kita bangun ini sudah sesuai atau belum. Nah, itulah yang dimaksud dari ISO IEC 12207 maupun framework Scrum sendiri. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih.